Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Lailatul Munawaroh dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi vektor. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang materi vektor. Silahkan disimak baik-baik penjelasannya. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu vektor. Di sini, vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Suatu vektor biasanya digambarkan dengan sebuah garis yang salah satu ujungnya memiliki ujung panah sebagai arahnya, sedangkan nilainya diwakili oleh panjang anak panah tersebut. Di sini dapat diketahui bahwa besar vektor artinya panjang vektor. Arah vektor artinya sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Nah, setelah mengetahui pengertian vektor, sekarang kita akan belajar cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Di sini dapat diketahui pangkal menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor, sedangkan panjang vektor menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Setelah itu ada notasi vektor. Penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non-kapital yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya atau juga ditebalkan. Di sini ada satu contoh. Garis dari titik A ke titik B dinamakan vektor AB, sedangkan garis dari titik B ke titik A dinamakan vektor BA. Sekarang kita akan belajar macam-macam vektor. Vektor sendiri terbagi menjadi 4, yaitu vektor sejajar, vektor berlawanan, vektor nol, dan vektor satuan. Yang pertama yaitu vektor sejajar. Vektor sejajar adalah dua vektor atau lebih yang mempunyai arah dan besar yang sama. Yang kedua, yaitu vektor berlawanan. Vektor berlawanan adalah dua atau lebih vektor yang mempunyai besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Yang ketiga, yaitu vektor nol. Sebuah vektor yang titik awal dan titik ujungnya sama atau berimpit disebut vektor nol. Vektor 0 mempunyai panjang 0 dan arah tak tentu. Yang keempat, yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya 1 dan dinotasikan sebagai E. Hal ini berarti E sama dengan 1. Kemudian ada sifat-sifat vektor. Di sini, vektor mempunyai 5 sifat-sifat. Sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipindahkan dengan syarat nilai besar dan arahnya tidak berubah. Yang kedua, dapat dijumlahkan. 3, dapat dikurangkan. 4, dapat diuraikan. Dan yang terakhir, dapat dikalikan. Nah, setelah itu kita akan belajar panjang vektor pada bidang. Sesuai dengan pengertiannya, vektor memiliki panjang tertentu. Dan untuk menentukan panjang suatu vektor pada bidang R2, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Yang pertama, jika diketahui satu titik A, yaitu XA, YA, maka vektor A sama dengan akar XA pangkat 2 plus YA pangkat 2. Dan jika diketahui dua titik A atau XA, YA, dan titik B yaitu XB, YB, maka vektor AB sama dengan akar XA min XB pangkat 2 plus YA min YB pangkat 2. Sekarang ada vektor pada bidang R2. Karena vektor merupakan salah satu bagian dari geometri, berarti vektor dapat digambarkan pada sebuah bidang atau yang biasa disebut R2 dan sebuah ruang atau yang biasa disebut R3. Kalau vektor berada pada bidang, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan
vektor yang berada pada ruang akan dinyatakan dalam 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Setelah itu, di sini kita akan belajar macam-macam operasi vektor. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan dua vektor, secara geometri terdapat dua macam cara penjumlahan yang biasa digunakan, yaitu cara segitiga dan cara jajar genjang. Yang pertama, penjumlahan dua vektor dengan cara segitiga. Di sini terdapat 3 garis, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Untuk mencari vektor C, di sini dapat kita lihat dengan cara R sama dengan vektor A plus vektor B. Yang kedua yaitu penjumlahan dua vektor dengan cara jajar genjang. Di sini sudah terdapat jajar genjang yang terdiri dari 3 garis, yaitu yang pertama garis vektor A, yang kedua garis vektor B. Kita permisalkan pada sudut ini kita namakan sudut AB, sedangkan sudut yang atas ini kita namakan sudut C. Di sini untuk mencari panjang dari sudut AB ke sudut C, yaitu dengan cara R sama dengan vektor A plus vektor B. Namun secara aljabar, penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat vektor dengan titik ujungnya. Seperti vektor A sama dengan XA, YA dan vektor B sama dengan XB, YB. Maka vektor A plus vektor B sama dengan XA plus XB, YA plus YB. Di sini bisa kita lihat sifat-sifat operasi penjumlahan vektor. Misalkan diketahui vektor-vektor sebarang vektor A, vektor B, dan vektor C, maka sifat-sifat penjumlahan vektor sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Vektor A plus vektor B sama dengan vektor B plus vektor A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Seperti vektor A plus vektor B plus vektor C sama dengan vektor A plus vektor B plus vektor C. Yang ketiga yaitu unsur identitas atau unsur satuan yang biasa disebut vektor 0. Contohnya, vektor 0 plus vektor A sama dengan vektor A plus vektor 0 sama dengan vektor A. Yang terakhir yaitu yang keempat, lawan suatu vektor. Contohnya, vektor A plus vektor B sama dengan vektor 0. Operasi vektor yang kedua yaitu operasi pengurangan vektor. Pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan dua vektor. Namun, secara geometri, yang membedakan adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan sehingga bernilai negatif. Sedangkan secara aljabar, hanya mengurangi titik-titik pada koordinat vektornya. Kemudian yang ketiga di sini ada perkalian dua vektor. Dari ilustrasi di samping, definisi perkalian dua vektor matematika secara geometri menjauh dari sudut yang terbentuk. Jika dijelaskan, maka penjelasan perkalian dua vektor secara geometri dapat dijabarkan seperti ini, yaitu jika terdapat vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor A sama dengan B1, B2, dan B3 yang terbentuk sudut sebesar theta, maka berlaku rumus perkalian berikut ini. Vektor A kali vektor B sama dengan vektor A kali vektor B cos theta. Sedangkan secara aljabar, perkalian dua vektor matematika melibatkan unsur-unsur vektornya, sehingga rumusnya sebagai berikut. Vektor A kali vektor B sama dengan A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3. Hasil dari perkalian dua vektor ini menghasilkan skalar. Selain itu, rumus perkalian dua vektor ini tidak hanya berlaku untuk vektor matematika dimensi 3 atau bangun ruang saja. Kamu bisa menggunakan rumus yang sama untuk menghitung perkalian dua vektor untuk vektor matematika dimensi 2.
Setelah materi yang saya jabarkan barusan, saya melampirkan beberapa contoh soal yang bisa kita bahas bersama-sama. Contoh soal yang pertama yaitu, jika diketahui vektor P dan vektor Q membentuk sudut 60 derajat dengan vektor P sama dengan 6 dan vektor Q sama dengan 5, maka tentukan nilai vektor P kali vektor Q. Berikut penjelasannya. Jika terdapat perkalian dua vektor matematika, maka berlaku rumus vektor A kali vektor B sama dengan vektor A kali vektor B cos theta, atau vektor P kali vektor Q sama dengan vektor P kali vektor Q cos theta. Maka didapatkan 6 kali 5 cos 60 sama dengan 30 kali setengah, jadi hasilnya 15. Nah, sekarang kita menuju contoh soal yang kedua, yaitu diketahui vektor P sama dengan 3x min 3, 1 min x, 2x min 2, dan vektor Q sama dengan 3 min 1, 2. Jika vektor P kelipatan dari vektor Q searah dan diperpanjang, tentukan interval nilai x di mana x adalah skalar bilangan real. Untuk penjelasannya bisa kita lihat, karena vektor P merupakan kelipatan dari vektor Q, maka dapat ditulis vektor P sama dengan vektor KQ, sehingga vektor P sama dengan vektor KQ. Ubah bentuk masing-masing menjadi x min 1, maka vektor P sama dengan vektor KQ, yaitu x min 1 kali 3, x min 1 kali min 1, x min 1 kali 2 sama dengan k 3 min 1, 2. X min 1 kali 3 min 1, 2 sama dengan k kali 3 min 1, 2. Maka dapat diperoleh x min 1 sama dengan k atau k sama dengan x min 1. Syarat searah dan diperpanjang adalah k lebih besar dari 1, sehingga k lebih besar dari 1 menjadi x min 1 lebih besar dari 1 menjadi x lebih besar daripada 2. Jadi, interval yang memenuhi adalah x lebih besar daripada 2. Nah, sekarang kita berada pada contoh soal yang ketiga, yaitu soalnya, jika A sama dengan T, I min 2C plus HK, dan B sama dengan T plus 2I plus 2C plus 3K. Jika A sama dengan min B, maka vektor A dapat dinyatakan. Di sini terdapat 5 pilihan jawaban. Sekarang kita lihat pembahasannya. Karena A sama dengan min B, diperoleh TI min 2C plus HK sama dengan min T plus 2I min 2C min 3K. Maka T sama dengan min T plus 2, T sama dengan min T min 2, jadi 2T sama dengan min 2, maka dapat diperoleh T sama dengan min 1, lalu H sama dengan min 3. Jadi diperoleh A sama dengan min I min 2C min 3K. Jadi dari pilihan di atas, jawaban yang benar adalah yang E, yaitu min I min 2C min 3K. Nah teman-teman, kita telah selesai mempelajari materi vektor. Semoga materi yang saya sampaikan dapat teman-teman cerna dan pahami dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.